Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Khulil kiram azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Semoga selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Amin. Bisa jadi kita pernah meruqyah diri kita sendiri karena ketidakmampuan kita untuk meruqyah dengan apa yang kita mampu, maka kita minta bantuan pada seorang peruqyah, atau kita mencari peruqyah untuk saudara kita atau teman kita saat kita sendiri tidak mampu dan belum mempelajari bagaimana cara ruqyah yang benar. Terkadang kita bingung, apakah orang yang mau kita mintai bantuan untuk meruqyah, siapapun, metodenya itu adalah metode yang sesuai dengan sunnah, sejalan dengan syariat, tidak menyimpang dari tauhid, ataukah jangan-jangan yang kita khawatirkan, yang kita mintai bantuan itu ternyata dia tidak lain seorang dukun berkedok ulama. Terkadang kita sekarang tersubhat dengan ada istilah dukun ilmu putih, dengan istilah ini walaupun dia ini memakai mantra, tapi mantra yang tidak bertentangan dengan syariat dan sebagainya. Sangat sulit bagi kita yang awam untuk membedakan mana ruqyah yang benar, baik dari isi ruqyahnya maupun metode pengobatannya, dengan mana yang ternyata itu semua cara-cara praktek dari dukun-dukun yang bekerja sama dengan setan-setan terkutuk laknatullah. Karena itu dalam kesempatan kali ini Ana ingin, karena masalah ini Ana anggap sangat penting agar kita tidak jatuh kepada kesyirikan, untuk mengenali 10 tanda bahwa seseorang dikategorikan melakukan pengobatan ruqyah dengan cara yang menyimpang dari syariat, dan bahkan sangat diduga keras dia melakukan dengan cara metode perdukunan, sekalipun dia menyebut dirinya dukun ilmu putih atau hal yang semakna dengan itu. Jangan kita tertipu dengannya. Jika nanti kita melihat 10 tanda yang ada dalam cara pengobatan ruqyah yang dilakukan oleh orang yang kita minta bantuan tadi, ada salah satu tanda di antara 10 tanda ini, apalagi jika lebih dari 1 tanda ada pada cara dia meruqyah, curigai dia, tinggalkan dia, jangan meneruskan berobat padanya. Sebab sangat diduga keras dia melakukan penyimpangan, bahkan boleh jadi dia telah melakukan metode kesyirikan dalam peruqyahan. Yang ingin Ana sampaikan 10 tanda ini adalah dari apa yang disampaikan oleh Dr. Khalid Al-Dhafiri hafizahullah, seorang ulama sepuh yang saat ini umurnya lebih dari 70 tahun. Beliau ini murid dari ulama-ulama yang sangat terkenal yang kita mungkin telah mengenal sebagiannya, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah. Mereka ini 3 orang yang utama ini merupakan guru dari Syekh Dr. Khalid Al-Dhafiri hafizahullah. Ikhwan, beliau pernah menyampaikan dalam salah satu ceramahnya yang beliau rekam, dalam rekaman audio yang bisa kita dapatkan dalam situs asli beliau dalam bahasa Arab, tidak https Al-Dhafiri 954, dan beliau juga menulis rangkumannya di situs resmi beliau yang tadi Anda sebutkan alamat linknya. Beliau lalu menyebut inilah 10 tanda-tanda pengobatan ala sihir, kata beliau. Alamah, tanda-tanda, ciri-ciri dari pengobatan tukang sihir dan menggunakan metode sihir. Beliau mengatakan ciri yang pertama, ayyutamtima bi kalimatin la tufham.
jika si pengobat ini, tukang ruqyah ini mulutnya komat kamit mengucapkan kalimat yang la tufham, Anda tidak mengerti bahasanya. Dalam artian kalimat yang enggak jelas. Bahasa Arab enggak jelas. Apalagi kalau bahasa Arab misalkan yang tidak bisa dimengerti kaitan logikanya, misalkan kalau bahasa Indonesianya semut merah, semut hitam dan sebagainya misalkan, atau gajah putih, gajah ini, bahasa-bahasa yang la tufham, apa maknanya, korelasinya nggak ada. Ya, apalagi dengan bahasa-bahasa lain yang juga tidak bisa kita pahami. Maka kata beliau, tasma'uhu yatakallam kalam tulabis la ta'rif madza yaqul. Engkau mendengarnya, si pengobat ini berkata dengan perkataan-perkataan berisi mantra-mantra yang kau tidak mengerti apa yang dia baca. Enggak sama sekali, enggak nyambung gitu korelasi bacaannya. Maka fa'lam anna hadza sahir. Ketahui oleh Anda, ini pengobat ini sebetulnya aslinya tukang sihir. Wa anna hadza istighatsat bil jin wasyayatin. Dan sesungguhnya si pengobat ini adalah dia telah meminta tolong kepada jin dan para setan. Bahasa-bahasanya tidak bisa kita pahami. Aneh bahasa-bahasanya. Maka sesungguhnya dia ini sebetulnya sedang interaksi dengan jin-jin dan setan-setan. Maka jika ada tanda ini, kita mendengarkan seorang peruqyah dengan bacaan yang semacam tadi, tidak jelas maknanya, kalimatnya enggak nyambung, maka curigai. Jangan-jangan dia ini sedang menggunakan metode minta tolong kepada jin dan setan-setan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua. Idza sami'tahu yunadi ghairallah aw yad'ul jinnal fulani aw yunadi syikhs bi ismi, atau dia menyeru seseorang dengan namanya. Ya, dia menyeru. Ya, termasuk di sini menyeru nama malaikat, ya, nama para nabi, menyebut-nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, misalkan dia panggil wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, atau dia menyebut nama jinnya, wahai jin anu. Kalau kita mendengar semacam itu, maka beliau katakan fahadza sahir. Ketahuilah ini metode dari tukang sihir. Pendek kata, kalau dia dalam pengobatannya istighosa, minta tolongan wahai malaikat anu, wahai nabi, apalagi wahai jin fulan, atau wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh anu. Ketika dia menyebut-nyebut itu, ini adalah metode tukang sihir. Tinggalkan dan jangan berobat padanya. Yang ketiga, idza talaba minka tabyita syai'in indah. Jika si pengobat ini minta agar kamu menginapkan sesuatu di rumahnya. Misal, yaqulu lak do'indil ghitrah awis simal khalli indil fanilah khalli indi thawb. Misal dia berkata, sorbanmu, baik sorban putih, sorban merahmu, jangan dibawa pulang ya, taruh aja dulu di sini. Sebab saya akan, mungkin dia mau mantra-mantrai atau apa. Atau biarkan jubahmu tinggal aja di sini. Pendek kata, dia minta kepada kita meninggalkan barang-barang pribadi kita. Pakaian kita, peci kita, bisa jadi rambut kita, agar minta beberapa helai agar ditaruh di tempat dia. Ini. Au anta binafsika bit indi lailah. Atau dia lalu ngomong, kau mesti semalam ini menginap di rumahku. Disyaratkan harus menginap syaratnya. Maka fa'rif anna hadza sahir. Ketahuilah ini tukang sihir. Kalau sudah dimintai barang-barang kita tadi, pecinya misalkan, ya, atau baju kita suruh ada yang ditaruh di sana, rambut kita, foto kita, ya. Pokoknya kalau sudah diminta begitu, ini metode sihir. Hati-hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, Idza sa'ala an ismil ummi fa'rif annahu sahir. Jika dia, si pengobat ini tanya, nama ibu kamu siapa?
Yang ditanya biasanya justru nama ibu. Ibu kamu siapa? Apa korelasinya dia kenal ataupun tidak kenal dengan nama ibu kita? Sesungguhnya di antara metode-metode tukang sihir, memang biasanya dia akan menanyakan dulu nama ibu kita. Sebagai salah satu syarat bentuk dia untuk melakukan tindakan-tindakan pengobatan ala sihir mereka. Makanya idza sa'ala an ismil ummi fa'rif annahu sahir, kata Syekh Ghafir hafizahullah. Jika dia nanya, apalagi menekan siapa sih nama ibumu? Kok yang ditanya ibu? Ya, maka ini sudah ada tanda-tanda khas. Ini tukang sihir orang ini. Yang kelima, idza qala ghmid 'ainaik wa akhbirni madza tara. Jika si pengobat ini saat meruqyah kita, lalu si tukang pengobat ini mengatakan ghmid 'ainaik, pejamkan kedua matamu. Nah, ini sering, ya. Supaya ini coba kau pejamkan matamu, kau tutup. Setelah ditutup, apalagi kalau si dukun ini, ya walaupun ngakunya dia ini ya dukun aliran putih atau apa, sabodo lah. Lalu dia tanya, wahbirni madza taro. Setelah kita tutup matanya beberapa lama, misalkan si dukun ini, pengobat ini lalu berkata, madza taro. Coba kau lihat, ada apa yang kau lihat saat kau tutup matamu? Bisa jadi kita seakan-akan melihat ada sosok seseorang. Wah ini. Nah, nanti si dukun ini mulai menimbulkan fitnah tuh. Dia yang melakukan kejahatan padamu dan sebagainya. Pokoknya kalau suruh metodenya memejamkan mata. Lalu dia menanyakan setelah kita memejamkan mata. Apa yang kau lihat? Madza taro? Hati-hati, ini metode fa'lam annahu sahir. Ketahuilah dia ini tukang sihir. Yang keenam, idza qala laka 'indi qarin minal jin yusa'iduni yakhdain nas fahadha sahir. Jika ia berkata, nih aku ini memiliki jin, kawan dekat dari bangsa jin. Ini si pengobat ini ngomong, walaupun dia ngomong tapi ini jin muslim, jin takwa dan sebagainya yang bisa membantu saya dalam mengobati kamu. Dia ngomong pengakuan dia punya jin. Hatta jinnya dia nggak tahu ini jin muslim apa. Dia ini menipu manusia. Yakhdain nas, ya, telah melakukan penipuan. Fahadha sahir. Ini tukang sihir. Pokoknya kalau udah ngaku-ngaku punya jin yang bisa membantu masalahmu, ya, membantu masalah dia untuk mengobatimu, ini sihir. Yang ketujuh, ya, di antara sihir ciri yang tukang sihir lainnya, apabila dia meminta kepada kamu amrin tastaghribuh, ya, satu permintaan yang aneh, yang aneh-aneh mintanya. Dia minta misalkan sediakan ayam putih 5 biji, sediakan bunga 7 warna, siapkan sejumput rambutmu, taruh di sini. Minta yang aneh-aneh, ya, atau perkara yang tastankiruh, yang mungkar. Kau harus bawa nanti kalau ke sini lagi bawa arak misalkan, ya, perkara yang mungkar jelas. Jadi perkara permintaan yang aneh-aneh, apa korelasinya? Ayam 3 biji, ayamnya apalagi ditentukan ayam putih yang begini begitu, atau bunga sekian warna, ya, yang aneh-aneh, atau yang jelas mungkar-mungkar permintaannya, ya, yang nyeleneh, yang mungkar. Maka ketahuilah ini fala budda 'alal insan minal hadri wal intibah. Jika dia melakukan itu, maka kata Syekh Ghafir hafizahullah, ya, harus hati-hati dan waspada. Li'annal amru khatir fil ityani ila mithli haula, karena perkara tersebut sangat berbahaya untuk didatangkan oleh kepada orang yang semisal ini, sangat bahaya. Jadi kalau mintanya sudah yang nyeleneh-nyeleneh, apalagi nanti minta fotomu, coba saya tunda di sini. Dia minta foto kita supaya ditunda di dia, ya, jangan-jangan justru nanti dia akan jadikan
ya perantara untuk melakukan praktek sihir kejahatan kepada kita nantinya. Lebih berbahaya lagi. Pokoknya kalau mintanya yang aneh-aneh, jangan. Ya, dan ketahuilah ini tanda pengobatan sihir. Yang kedelapan, idza akhbaraka an amri minal mughayyabat, jika dia memberikan kepadamu tentang seolah-olah dia ini tahu perkara gaib. Mughayyabat, perkara-perkara gaib. Yaqulu lak, semisal orang ini berkata, si pengobat ini, ya, dia mengatakan bahwa kamu telah disihir, ya, atau dia mengatakan sihir ini ada di tempat itu, dia langsung nebak. Itu ditaruh di pojok rumah kamu yang sebelah sana, ditaruh di teras rumah kamu yang paling depan, dia langsung nebak begitu. Ya, fil mauqi'il fulan, ya, sihir yang ini ada di tempat yang ini. Dia nebak begitu, langsung dia tebak ini di situ, ya. Atau dia mengatakan ausaharaka fulan wa allan, dia langsung ngomong kamu sebetulnya sudah disihir, kamu ini diguna-guna oleh fulan dan fulan, langsung dia sebutkan, seolah-olah dia langsung tahu perkara-perkara gaib. Maka fa'rif anna hadza sahir, ketahuilah ini semua perbuatan prakteknya tukang sihir, yasta'inu bil jin wasyayatin, di mana dia bekerja sama dengan meminta tolong kepada jin dan setan-setan. Itu yang ke-8. Yang ke-9, idza a'taka syai'an minal hujubi yusamma al-hijab, jika dia memberikan kepadamu al-hujub yang dinamakan hijab, maktubun fihi at-tulasum, ya, di mana dia di dalamnya memberikan kepadamu hijab. Di hijab ini kalau kita di sini di Indonesia biasanya secarik kain putih yang berisi mantra, kalimat atau rajah yang tidak bisa dipahami. Huruf Arab yang dibolak-balik atas ke bawah, dicampur angka-angka yang aneh, biasanya gitu di situ. Di kain, kalau di Indonesia biasanya bentuknya kain putih yang ditulis-tulis huruf-huruf Arab yang aneh, terpotong-potong, muqatta'ah, ya, dicampur dengan ada angka-angka yang nggak bisa dibaca. Ini apa maknanya? Mungkin antum sering, pasti antum sering melihat, ya, yang namanya semacam rajah-rajah ini, ya, kalimat-kalimat yang nggak jelas, ya. Maka di sini fahadza aidon dakhilun fi hadzal bab, maka yang begini juga masuk bab prakteknya tukang sihir, kata beliau. Ya, kalau dia mulai nih, ya, kamu ini bawa ke rumah, lalu dia tulis, ya, di atas tadi kain putih atau semakna itu, mungkin di piring kain putih tulisan yang enggak jelas, ya, huruf-huruf muqatta'ah yang terputus-putus, ya, tulisan Arab yang enggaknya apa dibaca enggak jelas gitu, atas ke bawah, kadang ke samping, lambang-lambang tertentu, walaupun itu dengan tulisan Arab biasanya. Maka ketahuilah ini masuk juga bab sihir. Pengobatan ini menyimpang dari sunnah. Yang terakhir, idza qala laka 'indi ruqyah la astati an ukhbiru bihadza ahad. Jika orang ini mengatakan aku punya satu mantra khusus tapi saya tak bisa membocorkan apa yang saya baca ini. Jadi kalau pengobatan ruqyah syar'i tidak perlu dengan bacaan yang disembunyikan, karena bacaan syar'i itu jelas dari ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruqyah-ruqyah yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang diamalkan ulama salafus salih. Tapi kalau dukun-dukun tadi biasanya pengobatannya ada kalimat yang dia tidak dikeraskan bacaannya sengaja, dan kalau kita tadi itu bacaannya apa, dia akan rahasiakan. Dia akan rahasiakan. Boleh jadi awalnya dia baca Fatihah, ya, baca surat, ya, baca sholawat, tapi kemudian dia lebih banyak komat kamit mulutnya aja, diem. Ya, ini mencurigakan sekali. Bahkan andai kata kita tanya tadi Pak apa yang dibaca, dia rahasiakan. Atau apalagi dia mengatakan wa idza ukhbirtu biha ahadan fasadat, katanya. Ya, apabila aku sampaikan rahasia mantraku ini, nantinya ini rusak mantranya. Seakan-akan tidak boleh orang lain tahu, hanya dia yang tahu. Maka katanya,
Fahadza laisa 'alal huda. Metode yang begini bukan berdasarkan petunjuk dari sunnah. Bal huwa dakhilun fi hadzal bab. Bahkan ini masuk pada bab pengobatan cara sihir. Li'anna katsiran min haula idza akhraju ruqahum wa ma kanu yastakhdimuna, karena kebanyakan mereka ini jika mereka menyampaikan apa yang mereka baca, mantranya disebutkan semua. Nih saya bacanya begini, maka wujida fihi du'a'u ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Kau pasti akan dapatkan sebetulnya yang mereka baca itu permintaan kepada selain Allah. Dia bisa minta tadi kepada jin-jin dia yang dia bekerja sama, MOU, dukun dengan jin-jin tadi, atau menyuruh tadi kepada orang-orang yang dianggap soleh dan sebagainya yang telah wafat. Dia sebut Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Dia sengaja, makanya tidak dibunyikan. Kalau kita kejar, apa yang tadi antum baca, kenapa tidak dikeraskan semuanya? Dia sengaja menyembunyikannya. Ya, lalu dia juga mengatakan ya fulan minal jin, apalagi kalau dia terang-terangan wahai jin anu, wahai jin itu, ya, maka fala yukhbiruna bihi ahada, ya, dia tidak akan menerangkan kepada siapapun tentang apa bacaan persis yang dia baca. Biasanya kalau dukun komat kamiknya itu diam, ya, nggak akan keras. Ya, seakan rahasia apapun yang dia baca. Ya, maka hatta la yufdiha amruhum, ya, sehingga dia dengan berbuat begini berharap tidak terbongkar apa sejatinya yang mereka lakukan dalam praktek pengobatan itu. Ya, jadi sengaja dia sembunyikan, yang dibaca enggak jelas. Ya, paling di awalnya saja bismillah, ya, mungkin Fatihah misalkan, solawat, kesananya dia diam. Karena kebanyakan yang mereka baca sebetulnya adalah mantra-mantra yang isinya minta bantuan kepada jin-jin, terkadang menyeru kepada makhluk-makhluk yang sebetulnya dalam masalah ini tidak bisa kita meminta kepada makhluk. Bisa dia menyebut tadi apa yang dia sebut sebagai wali Allah, ya, atau orang-orang tokoh-tokoh yang dianggap ulama yang telah wafat, dia panggil ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Nauzubillah min dzalik. Ini semua adalah kesyirikan. Inilah 10 tanda. Jika kita menemukan pengobatan cara ini, curigai, waspadai, tinggalkan mereka. Sebab kita khawatir, hampir dapat dipastikan ini pengobatan ala tukang sihir. Sekali lagi, sekalipun dia pakai jubah putih, sudah haji. Tapi kalau cara-caranya tanda-tanda 10 tadi yang ana sampaikan, seperti yang disampaikan Dr. Khalid tadi, hafizahullah, muncul, maka hindari dia, jangan lanjutkan berobat kepadanya dan bertaubatlah kepada Allah. Karena dikhawatirkan kita telah jatuh pada ruqyah yang menyimpang, ruqyah syirkiyah. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.